ke kubur sang ayah Abdullah. Di tengah perjalanan ternyata sang ibu harus meninggal dunia. Dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersama dengan sang ibu dan bersama dengan sang pengasuh yang bernama Ummu Aiman. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW yang masih kecil, Muhammad SAW, dalam keadaan ibu yang meninggal di tengah perjalanan, dibawa pulang kembali oleh Ummu Aiman menuju ke kota Mekah. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW menjadi yatim, menjadi piatu di usia yang ke-6 tahun. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Diasuh, dijaga, disayangi dengan luar biasa. Abdul Muthalib adalah seorang pemegang kunci Ka'bah. Setiap kali beliau datang ke Ka'bah, beliau bawa Muhammad SAW untuk bersama-sama dengan beliau. Di usia Muhammad SAW yang ke-8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Maka tidak ada orang tua, tidak ada kakek. Muhammad SAW dijaga oleh seorang paman yang bernama Abu Talib. Abu Talib menjaga Muhammad SAW. Abu Talib orang yang miskin, namun Abu Talib adalah orang yang sangat mencintai Muhammad SAW. Abu Talib adalah seorang pedagang. Suatu ketika Rasulullah SAW belum jadi Rasul, Muhammad remaja, berusia 12 tahun. Diajaklah Muhammad SAW ini untuk pergi berdagang ke negeri Syam pada saat usia beliau 12 tahun. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang pendeta yang melihat barisan orang-orang ini yang di dalamnya ada Muhammad SAW. Terlihat sesuatu yang berbeda dari kafilah dagang ini, dari orang-orang ini. Karena ada awan-awan yang menaungi perjalanan tersebut, ada pohon-pohon yang bersujud seolah-olah bersujud untuk menyambut orang-orang ini. Sampai pendeta tersebut yang bernama Buhairah mengatakan kepada orang-orang yang berdagang ini, boleh tidak kamu datang sebentar? Ada sesuatu yang berbeda dari kelompok ini. Maka Buhairah kemudian melihat Muhammad SAW kecil, mengecek tanda kenabian di punggungnya. Maka Buhairah sadar bahwa anak ini bukan anak biasa. Beliau adalah anak yang sangat luar biasa, yang disebut-sebut oleh kitab-kitab terdahulu sebagai nabi terakhir. Maka Buhairah mengatakan kepada Abu Talib pada saat itu, jaga anak ini baik-baik, jangan teruskan perjalanan ke kota Syam, kembali ke kota Mekah, jaga dia, karena di dirinya ada tanda-tanda kenabian. Dia adalah nabi terakhir yang disebut oleh kitab-kitab terdahulu. Maka Muhammad SAW kembali ke kota Mekah dan tumbuh menjadi seorang yang diberi gelar Al-Amin, karena sangat terpercaya bicaranya, perilakunya. Semua orang mencintai akhlak dari Muhammad SAW. Beliau memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Semua orang mencintai budinya akhlak beliau, hebatnya akhlak beliau, sehingga digelari dengan nama Al-Amin. Waktu terus berjalan. Al-Amin ini terdengar di telinga seorang wanita bernama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah adalah seorang janda yang digelari sebagai wanita suci, wanita terhormat. Janda 2 kali karena suaminya meninggal dunia. Banyak orang yang ingin meminang Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah tidak mau menerima pinangan tersebut. Namun Siti Khadijah berfokus kepada bisnisnya. Dari bisnis itu beliau bersedekah banyak sekali. Di tengah-tengah beliau menjalankan bisnis yang sangat luar biasa, beliau mendengar seorang laki-laki bernama Al-Amin. Beliau ingin laki-laki yang terpercaya ini membantu dagangnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka Siti Khadijah radhiyallahu anha memanggil pembantu beliau yang bernama Maisar untuk memanggil Rasulullah SAW, Muhammad SAW untuk pergi berdakwah, untuk mengembangkan bisnisnya ke negeri Syam dan negeri-negeri yang lainnya. Maka dimulailah perjalanan dakwah, perjalanan dagang ini. Perjalanan dagang antara Maisarah, pembantu Siti Khadijah radhiyallahu anha, dengan Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin. Dalam perjalanan untuk berdagang, Maisarah memperhatikan akhlak dari seorang laki-laki yang sangat luar biasa ini. Akhlak terpuji, semua orang cinta, semua orang sayang, semua orang menyukai akhlak beliau. Akhlak Muhammad SAW. Dagang yang dilakukan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Setelah pulang dari perdagangan tersebut kembali ke kota Mekah, Maisarah menceritakan kisah ini kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, bahwa laki-laki ini laki-laki yang luar biasa, sesuai dengan gelarnya Al-Amin. Dia orang yang terpercaya. Perdagangan kita mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Maka Siti Khadijah pun jatuh hati dengan laki-laki yang berbeda usia, lebih muda 15 tahun darinya itu. Maka Siti Khadijah mengabarkan rasanya jatuh hatinya itu kepada seorang sahabat bernama Nafisah, dan kemudian Nafisah menceritakan kepada keluarga Muhammad SAW.
Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara Muhammad SAW dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian mendapatkan keturunan sebanyak 6 anak. Siapa-siapa saja nama anak-anak Rasulullah SAW dan Siti Khadijah? Abdullah, Qasim, Ibrahim. Ibrahim adalah anak dari Maria Qibtiyah. Kemudian ada Fatimah, anak yang bungsu. Kemudian ada Zainab, Ruqayyah, terus Ummu Kulthum. Anak-anak Rasulullah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha berjumlah 6 orang. Kehidupan yang sangat membahagiakan. Suatu ketika Rasulullah SAW mengalami satu kejadian di kota Mekah, yaitu pada saat itu kota Mekah terjadi banjir yang sangat luar biasa sehingga membuat Hajar Aswad itu keluar dari tempatnya, dari Ka'bah, dari tempatnya. Maka orang-orang pada saat itu kepala-kepala suku saling bertengkar ingin memegang Hajar Aswad untuk mengembalikan kepada tempatnya, karena batu itu adalah batu mulia, batu syurga. Semua orang ingin berebut memegang Hajar Aswad untuk mengembalikan kepada tempatnya. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau begitu kita lihat saja siapa orang yang pada hari ini pertama kali datang ke Ka'bah ini, ke wilayah ini, maka dialah yang akan menentukan siapa di antara kita yang paling berhak untuk memegang Hajar Aswad untuk dikembalikan kepada tempatnya. Maka ternyata yang masuk pada saat itu di wilayah sekitar Ka'bah pada masa itu adalah Muhammad SAW. Dan Muhammad SAW mengajarkan untuk bagaimana tidak terjadi perpecahan antara orang-orang Arab di masa itu. Beliau membuka sorbannya dan kemudian beliau mempersilahkan setiap ujung dari sorbannya itu dipegang oleh kepala-kepala suku. Beliau letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban itu dan semua kepala suku membawa bersama-sama menuju ke tempatnya. Muhammad SAW pada masa itu mengajarkan untuk tidak terjadi perpecahan di tempat tersebut, untuk terjadi persatuan, bukan perpecah belahan. Muhammad SAW sering sekali pada akhirnya pergi ke sebuah gunung yang disebut sebagai Jabal Nur. Di atas Jabal Nur ada gua bernama Gua Hira. Di dalam gua tersebut Rasulullah SAW belum jadi Rasul. Pada saat itu sering merenung dan berpikir sambil melihat Ka'bah dari atas. Apa yang terjadi dengan orang-orang Arab ini sesungguhnya? Kenapa terjadi perbudakan di mana-mana? Kenapa perempuan tidak ada harganya sama sekali? Kenapa perempuan bisa diwariskan? Kenapa perempuan bisa dipermainkan dengan begitu saja? Kenapa budak ada di mana-mana? Kenapa kezaliman terjadi di mana-mana? Beliau merenung setiap malam, pergi ke atas gunung seorang diri, membayangkan apa yang terjadi sesungguhnya dengan orang-orang Arab ini. Sampai suatu malam di malam bulan suci Ramadan, datanglah seseorang yang sejatinya adalah malaikat yang meminta beliau untuk membaca, dipeluk meminta untuk beliau membaca. Muhammad SAW mengatakan, saya tidak bisa baca, tapi diminta lagi baca, minta lagi untuk membaca, dan kemudian dipeluk kembali. Sampai di malam itu turunlah wahyu yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 membuat Muhammad bin Abdullah resmi menjadi Rasulullah SAW. Di malam itu, seorang laki-laki yang selama puluhan tahun bergelar Al-Amin ini akhirnya resmi menjadi Rasulullah SAW yang punya tugas untuk berdakwah, mengajarkan orang-orang terhadap Islam, mengenalkan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Maka apa yang terjadi berikutnya? Rasulullah SAW pulang dalam keadaan ketakutan dan menggigil. Sampai di rumah, Siti Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW, mendengarkan dengan seksama apa yang terjadi sesungguhnya, apa yang dialami oleh suaminya, sampai suaminya dalam ketakutan yang sangat luar biasa seperti ini. Maka Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi, yang dilihatnya, yang dirasakannya pada saat berada di Jabal Nur di Gua Hira. Apa yang terjadi berikutnya? Siti Khadijah, seorang qurrata a'yun ini, penyejuk mata, penyejuk hati Rasulullah SAW, memberikan solusi untuk sang suami. Dibawalah sang suami ini kepada seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal adalah seorang pendeta yang buta, yang tidak bisa melihat, sudah tua renta, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab Injil, kitab terdahulu. Kemudian Waraqah bin Nawfal menceritakan kepada Siti Khadijah dan kepada Rasulullah SAW bahwa apa yang diceritakan oleh Muhammad SAW ini adalah menunjukkan beliau seorang
nabi terakhir yang akan mengalami banyak sekali kesulitan demi kesulitan. Andai kan aku hidup lama, aku pasti bisa berada dalam barisan Rasulullah SAW, kata Waraqah bin Nawfal. Maka ketika mendapatkan informasi seperti itu, sadarlah Siti Khadijah, sadarlah Rasulullah SAW tentang sebuah amanah besar yang akan diemban, yang akan dilakukan di perjalanan kehidupan berikutnya. Dakwah dijalankan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pada masa itu. Orang-orang awal yang masuk Islam pertama kali dari kalangan wanita adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Laki-laki pertama kali golongan orang dewasa yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan menyusul sahabat-sahabat lainnya. Mereka belajar Islam pada saat itu di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Mereka belajar Islam selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Setelah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dakwah kemudian diluaskan, disebarluaskan. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar salah satunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, karena Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang yang ditakuti, disegani, orang yang suka berkelahi, orang yang tinggi besar. Kalau andaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, maka Islam menjadi semakin kuat. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, dan Allah mengabulkan doa tersebut. Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu ingin membunuh Muhammad SAW. Namun di tengah perjalanan beliau mendengar adik beliau sendiri masuk Islam. Ketika beliau menggedor rumah adiknya dan memukul adiknya mengatakan ini adalah Quran, kitab Al-Quran, ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang kau baca? Maka sang adik ini membaca surah Toha ayat 1 sampai 8 yang di dalamnya menggetarkan hati dari Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya ingin bunuh Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengarkan Al-Quran surah Toha ayat 1 sampai 8, maka Sayyidina Umar bin Khattab menghadap kepada Nabi dan menyatakan keislamannya. Sejak Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, kekuatan Islam menjadi semakin kuat. Waktu terus berjalan, dakwah sudah mulai terang-terangan. Selama 13 tahun dakwah berada di kota Mekah. Pada saat itu umat Islam mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Dari kalangan budak banyak yang disiksa. Beberapa di antaranya adalah seorang syuhada pertama, namanya adalah Sumayyah. Sumayyah pada saat itu menyatakan keislamannya dan disiksa dengan sangat luar biasa. Ada tombak yang ditusuk dari kemaluan sampai menuju ke lehernya dan mati syahid, menjadi syuhada pertama. Kemudian Yasir dan kemudian orang-orang lainnya mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempertahankan keimanannya. Ada seorang laki-laki budak bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau juga ditaruh ke padang pasir dan dibuka bajunya dan diletakkan batu yang besar di dadanya. Namun Bilal bin Rabah tetap mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Penyiksaan demi penyiksaan terjadi pada masa itu untuk mempertahankan keislaman. Tidak mudah menjadi seorang muslim. Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk pergi ke Habasyah, sebuah tempat di mana menjadi tempat pertama kali orang-orang Islam untuk berhijrah, tidak di Madinah tapi ke Habasyah, karena pada saat itu raja di sana bisa melindungi orang-orang Islam. Keadaan semakin rumit, semakin susah, semakin membahayakan untuk orang-orang Islam. Di tahun 7 kenabian terjadi pemboikotan besar-besaran. Orang-orang Islam diisolasi, orang-orang Islam diasingkan selama 3 tahun lamanya. Mereka diasingkan, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, banyak yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Termasuk di tengah-tengah perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW ketika berada di kota Mekah, yang meninggal dunia adalah orang-orang yang beliau cintai, yaitu Abu Thalib, pamannya, yang selama ini mendukung dakwah Rasulullah SAW, dan yang kedua Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah meninggal dunia pada masa-masa Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Nabi SAW merasakan kehidupan yang sangat menyedihkan. Diceritakan dalam sejarah Islam menjadi tahun kesedihan untuk Nabi Muhammad SAW. Kehilangan pamannya Abu Thalib dan kehilangan istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah merasakan kesedihan yang amat dahsyat. Maka Rasulullah berpikir, bagaimana dakwah ini selanjutnya? Tidak ada orang-orang yang kemudian bisa membersamai Rasulullah SAW. Orang-orang terdekat sudah tiada. Maka Rasulullah SAW berpikir, bagaimana kalau berdakwah ke negeri Taif? Rasulullah SAW akhirnya pergi untuk berdakwah ke negeri Taif. Apakah dakwah Rasulullah SAW diterima di negeri Taif? Tidak. Di negeri Taif Rasulullah SAW mencoba untuk berdakwah, mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di Mekah dakwah itu tidak diterima. Banyak orang-orang yang tersakiti, banyak orang-orang yang terzalim, banyak orang-orang yang terbunuh karena mempertahankan keimanannya. Rasul ingin mencari tempat baru untuk berdakwah agar orang-orang menerima ajaran ini. Maka ketika sampai di negeri Taif,